Halo semua para pejuang sarjana. Oke, kita akan membahas soal ekonomi dan kreativitas dengan melihat studi kasus di Uniqlo. Saya mau pakai medianya yakni podcast supaya teman-teman bisa belajar tapi juga sekaligus bisa melakukan aktivitas yang lain seperti membantu orang tua memasak, misalnya nyapu, ngepel sambil tetap belajar. Nah, apalagi pembahasan kita kali ini adalah soal ekonomi dan kreativitas. Jadi gimana caranya kita harus sekreatif mungkin untuk menyampaikan ilmu, ya enggak? Nah, sekarang pembahasannya adalah kalau kita belajar ilmu komunikasi ya, itu sebenarnya di dalam satu mata kuliahnya itu ada yang disebut ekonomi kreatif ya, mata kuliah ekonomi kreatif. Dan pembahasan kali ini adalah berdiskusi ya soal kenapa bisa kreativitas itu diekonomikan, dibisniskan. Nah, itu gimana caranya? Kok bisa? Nah, dan kita akan mengambil studi kasusnya, ya ini sebuah brand yang teman-teman semua tahu lah ya. Soalnya biasa ini brandnya dipakai sama anak-anak muda zaman sekarang. Namanya adalah Uniqlo. Ini adalah sebuah brand global yang berasal dari Jepang. Oke, kita bahas yang pertama. Apa sih sebenarnya definisi dari kreativitas? Ya, kreativitas itu sebenarnya adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, jadi ini ada produksi ide oleh seseorang atau lebih dan sifatnya penemuan, ya, sesuatu yang baru. Dan ini campuran antara bakat dan latihan. Ya, dan kemampuan. Jadi seseorang itu berusaha untuk menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada atau yang sudah ada menjadi lebih baru lagi. Jadi ada inovasinya dari sesuatu yang sudah ada. Nah, ketika kita bicara soal kreativitas ya, kita itu bicara soal pencipta atau creator. Ya, dan sebagai dosen saat ini kita tuh punya sebuah tantangan yang luar biasa besar dalam dunia pendidikan, yakni kita tidak sekedar menciptakan menciptakan sarjana menciptakan sarjana tetapi menciptakan creator. Ya, orang-orang yang bisa meng-create, mereka itulah kalau dalam sebuah survival of the fittest, mereka itulah yang ada di bisa disebut hampir puncak dari makanan. Karena mereka bisa menciptakan sesuatu. Dan sekarang dengan adanya ekonomi kreatif sekarang ini, itu pencipta-pencipta ini yang bisa nantinya bertahan dan bahkan menciptakan peluang yang sangat besar untuk kehidupannya dan untuk yang disebut sebagai prosperity atau kekayaan. Nah, kekayaan sendiri itu ada banyak definisinya nanti. Oke, kita bahas dulu yang pertama ini tentang kreativitas tadi ya. Jadi momen untuk kreatif itu kadang-kadang itu ada bisa dibilang kesadaran yang tinggi. Nah, kadang-kadang itu ada juga suatu kondisi yang disebut ledakan kesadaran atau ledakan kreativitas. Jadi setelah orang berpikir tentang sesuatu hal supaya bisa menjadi sebuah ciptaan, gitu ya, tahu-tahu dia aku bisa ini gitu ya. Jadi dia menciptakan ide yang begitu banyak gitu. Tetapi juga ada kondisi di mana dia itu kayak mimpi gitu, karena idenya itu bagus tapi tidak relevan. Jadi kayak mimpi aja gitu. Tetapi di satu sisi kreativitas ini makanya ada yang disebut sebagai proses kreatif. Sehingga proses ini tidak sekedar mimpi, tetapi bisa diimplementasikan dan pada akhirnya bisa dijual atau dibisnisin dan masuk dalam industri kreatif. Nah, teman-teman pasti tahu industri kreatif itu di Indonesia itu sudah dikategorikan menjadi banyak hal ya, sudah dikategorikan menjadi berbagai macam sektor ya. Dan ini adalah hal yang perlu kita lihat nanti kalau kita bicara soal ekonomi kreatif. Oke, kita lihat lagi. Jadi kalau John Hawkins ya, ini adalah salah satu orang yang awal sekali menulis soal ekonomi kreatif ini. Dia itu mempunyai 5 ciri khas dalam prosesnya, yang mana itu bisa menjadi sebuah ekonomi kreatif, tidak hanya kreatif
tok. Jadi ekonomi dan kreatif itu dua kombinasi hal yang berbeda ya. Jadi kita bisa bilang seorang mahasiswa itu kreatif, betul, tapi belum tentu dia ekonomi kreatif, artinya kreativitasnya bisa dijual gitu. Nah, di sini ada 5 hal itu. Yang pertama itu adalah review, yang kedua incubation atau inkubasi, yang ketiga itu dreams, yang keempat excitement, dan yang kelima adalah reality checks. Oke, kita bahas kelima-lima hal ini dalam studi kasusnya Uniqlo. Seperti apa sih cerita perjalanan merek ini sehingga dia bisa menjadi salah satu produk fashion yang merupakan salah satu sektor dalam ekonomi kreatif. Nah, Indonesia sendiri sekarang itu sedang nge-benchmark ya, istilahnya dia sedang pengen meniru para pendahulu dalam ekonomi kreatif di Asia. Yang pertama itu adalah Jepang. Udah jelas, Jepang itu dari awal ketika dia muncul sebagai Cool Japan ya, satu tren yang muncul tahun 1990, dia muncul sebagai tidak hanya produksi barang ya, kayak peniti, kayak apa ya, barang-barang onderdil motor dan seperti itu. Tidak hanya itu, Jepang melihat bahwa kalau saya hanya berhenti di situ, saya bisa mati karena saya bisa kalah sama Cina. Jadi dia kemudian switch ke cultural industry namanya. Nah, di situ ada Cool Japan. Teman-teman mungkin pernah dengar Hello Kitty ya kan? Kawaii Mono gitu, Hello Kitty, terus apa hal-hal yang cute-cute dari Jepang gitu. Kemudian ada lagi apa ya? Misalnya kayak hal-hal yang kayak J-pop dan seterusnya. Sebelum ada K-pop sekarang itu Jepang sudah memulai lebih dulu. Nah, Indonesia itu nge-benchmark dari proses yang dilakukan oleh Jepang maupun Korea. Tapi menurut saya Indonesia belum menemukan apa sih yang bisa menjadi cultural industry kita atau ekonomi kreatif kita bisa terikat jadi satu sehingga menjadi I-culture, Indonesian culture. Nah, sementara K-pop sudah ketemu, J-pop udah ketemu rumusannya ya, Indonesia belum. Tapi ini sedang dalam proses gitu ya. Nah, kita mulai dari yang pertama, review. Nah, review ini adalah proses kreatif. Prosesnya ngapain? Prosesnya ngambilin stok-stok barang. Jadi dia lihat, dia pengen tahu apa sih barang itu, mengapa, lalu kemudian dia menyadari, oh ini barang mentah ini, harus kita olah. Nah, itu adalah awal mula di mana barang itu kemudian menjadi sebuah komoditas ekonomi kreatif. Contohnya Uniqlo itu seperti ini. Pendirinya adalah seorang bernama Tadashi Yanai, ya kan? Dia itu awal mulanya itu menamai brand clothingnya itu adalah Unique Clothing Warehouse tahun 1988. Nah, tapi pada saat dia nulis itu ada kesalahan dalam proses administrasi untuk mendaftarkan nama brandnya. Ya, ingat dalam ekonomi kreatif itu ada yang disebut pendaftaran atau ada semacam requirement ya dalam ekonomi kreatif itu. Pendaftaran prosperity ini salah satunya adalah copyright atau salah satunya adalah merek. Nah, merek ini salah satu hasil dari ekonomi kreatif juga. Nah, dia itu salah. Nah, ya tulisannya jadi Uniqlo, UNIQLO atau UNIQLO gitu ya. Nah, akhirnya tahun 1991 Tadashi Yanai ini kemudian meresmikan Fast Retailing Co. Ltd sebagai perusahaan yang menaungi Uniqlo sebagai sebuah clothing brand yang memproduksi barang-barangnya sendiri. Nah, ini proses dia untuk memahami sebenarnya apa sih yang mau aku lakukan gitu. Jadi dia berusaha untuk mereview stok-stok barang itu ya. Inkubasi. Nah, ini adalah fase yang kedua, yakni membiarkan ide-ide itu memilah dirinya sendiri sehingga dia dapat bertahan beberapa lama, beberapa saat ya, dan bisa membuat dia berpikir untuk memiliki ciri khas sehingga dia bisa mengumpulkan semua sumber daya yang cukup untuk menyediakannya. Makanya sering ada istilah inkubasi camp ya, incubation camp. Misalnya, oh kita lagi ngadain incubation camp nih gitu, misalnya seminggu gitu ya. Ngapain itu? Seminggu itu ngebahas brand kita sampai selesai, sampai dia bisa benar-benar memiliki ciri khas, benar-benar memiliki blueprint. Jadi itu seserius itu teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin brand itu tidak semudah kita ngasih nama ini produk kita ini kasih nama ini aja deh gitu. It's not that easy gitu. Jadi ada proses inkubasi ini sehingga dia menjadi sebuah brand yang matang dan punya konsep yang oke gitu. Nah, kalau kembali ke Uniqlo tadi ya, ini sebenarnya Uniqlo ini sudah dia pikirkan sejak tahun 1984.
ya. Dan awal mulanya itu dia adalah produk pakaian laki-laki yang awalnya dia bikin dengan nama Ogori Shoji. Nah, setelah itu dia kemudian mendirikan pakaian yang cenderung unisex. Dan dia dibuka gerainya di beberapa kota seperti Fukuromachi, Naku, Hiroshima, ya. Itu adalah yang awal mulanya dia jual Uniqlo, dan ciri khasnya tadi ya, unisex. Nah, ketika dia sudah mencapai fase ini, dia sudah kemudian mulai membiarkan ide itu membuat dia memiliki ciri khas. Ya, nanti ciri khasnya di next one. Fase berikutnya adalah fase mimpi. Nah, ini fase yang tidak disadari karena dia menjelajah, ya, kemudian mencari simbol yang kemudian simbol ini bisa menyihir, menciptakan sebuah cerita, dan dalam mimpi itu dia terbuka terhadap berbagai pengaruh dan berbagai energi di sekitarnya gitu ya istilahnya, sehingga dia bisa menghasilkan sesuatu yang unik dan berbeda. Nah, dalam prosesnya tadi, Uniqlo tadi ya, dari Ogori Shoji kemudian ke Uniqlo, dia kemudian memahami bahwa ada satu lifestyle yang sebenarnya itu dibutuhkan oleh orang. Lifestyle itu adalah namanya life wear atau the everyday wearing, everyday clothing, nyaman tapi lama makainya, life ya, long lasting. Nah, jadi konsepnya itu sederhana tapi fundamental dan fungsional. Apalagi zaman Jepang itu pada saat tahun itu Jepang sudah mulai mengarah ke minimalis ya, lifestyle yang minimalis. Artinya nggak banyak baju, bajunya sedikit aja tapi high quality, ya kan? Jadi nggak menu-menuin ruangan, karena ruangan di Jepang itu rumahnya kecil-kecil gitu. Jadi kalau bajunya banyak banget kayak orang-orang Amerika gitu ya, ditumpuk-tumpuk gitu, waduh itu nggak cukup di Jepang. Jadi akhirnya dia melihat bahwa aku harus bikin produk yang orang itu worth it untuk nyimpen bajuku dan bisa pakai itu bertahun-tahun. Ya, makanya dia mencoba untuk menggunakan bahan dengan kualitas superior. Ya, Tadashi Yanai juga mencoba untuk menggunakan sistem bisnis yang benar-benar lifewear. Ya, jadi dia menghapus tahapan-tahapan yang nggak perlu dalam proses produksi dan dalam proses distribusi, sehingga lifewear ini benar-benar terjadi, artinya kualitas superior tapi juga tidak mahal, sebab proses-proses yang tidak perlu dalam produksinya itu dihabiskan, efisienkan gitu ya. Nah, ini proses dia untuk bermimpi mewujudkan sebuah impian bahwa ketika orang buka lemari di Jepang, lemari pakaian ya, itu bajunya cuma dikit tapi Uniqlo semua, ya kan, karena itu pakaian bisa dipakai sampai dia 70 tahun, 50 tahun gak ganti-ganti. Loh, terus gimana dong? Dia gak update. Justru dengan dia seperti itu dia update. Kenapa? Karena dia menggunakan konsep lifewear yang mana bajunya cenderung polos. Jadi bisa dia kombinasi sama ini, sama itu, di musim ini, musim itu gitu. Nah, jadi ada di situ ada kegembiraan. Nah, ini fase berikutnya. Fase kegembiraan ini adrenalin yang menggerakkan lompatan-lompatan intuitif ya, sehingga dia bisa menciptakan hal-hal yang gila tapi masuk akal. Nah, jadi ada sebuah lompatan di situ sehingga orang bisa menciptakan sebuah ide yang kreatif. Nah, termasuk Uniqlo ini. Jadi dia itu secara konsisten dan kontinu itu masuk di berbagai kanal informasi dengan mengusung suatu lifestyle yang saat itu sedang tren. Jadi dia naik ke sebuah wave of culture yang sedang booming, yaitu minimalis tadi ya. Jadi bersamaan dengan booming minimalis itu dia masuk set gitu. Jadi dia ngombak, istilahnya apa ya, naik di atas ombak yang memang sudah besar gitu. Nah, Uniqlo ini meramaikan gerai-gerai dengan poster-poster yang berisi keterangan kualitas materialnya dari Uniqlo ini, cuttingnya ya kan, warnanya yang sebenarnya sangat plain ya, tapi bisa dipakai untuk dalam kurun waktu yang lama, dan dia tidak mempunyai semacam kayak motif-motif yang detail yang kemudian membuat dia terjebak pada suatu waktu. Wah, motif ini kan hanya waktu segini gitu ya. Jadi Uniqlo memang masuknya ke situ. Nah, dia konsisten sekali menjual berbagai paduan outfit yang menonjolkan kualitas dan gaya,
Dan kemudian dia juga memberikan keterangan verbal mengenai konsep dari baju itu dan kualitasnya apa. Ya, itu bagian dari sebuah kegembiraan yang ditawarkan Uniqlo karena orang jadi paham, tereducate tentang baju yang dia pakai gitu. Nah, ini suatu kegembiraan yang oke ya, tapi di satu sisi gimana dengan reality check-nya? Ya, ini fase terakhir. Kira-kira orang tertarik nggak sih dengan pakaian ini? Tertarik karena ketika kita analisis ya, saat tadi sudah sampai ke kegembiraan, tidak berhenti di situ tapi ada analisisnya, bisnisnya seperti apa. Dianalisis, diukur dan diperiksa kembali untuk menyelidiki apakah tadi yang kita ciptakan itu sesuatu yang bisa economically sellable gitu. Nah, ternyata Uniqlo mendapatkan berbagai macam penghargaan ya, top brand in China, foreign apparel, dan bahkan menempati posisi ke-84 dalam The World Most Valuable Brand 2019 menurut Forbes. Jadi gerainya juga sudah 2000-an di seluruh dunia. Nah, jadi ini menarik sekali fenomenanya karena dia adalah fenomena brand lokal yang kemudian bisa mendunia atau mengglobal. Nah, ada beberapa poin tentang hal ini yang jelas bahwa ketika kita melakukan proses-proses kreatif tadi ya, mulai dari ada proses review, inkubasi, mimpi, kegembiraan, dan pemeriksaan realitas, proses itu proses yang tidak mudah karena ada proses-proses yang bertentangan. Misalnya proses mimpi sama proses untuk reality check, itu hal-hal yang sebenarnya kan bertentangan ya. Kita ngimpi, wah kan bebas, wild gitu ya, bebas dong, tapi di satu sisi kita nanti akan terbentur pada fase kelima. Nah, tapi disitulah kreativitas atau ekonomi kreatif itu, karena dia itu butuh keseimbangan antara berpikir secara luas dan wild dan liar dan gila, tapi di sisi lain dia juga sangat realistis. Nah, di situ seninya. Makanya dia disebut bukan hanya kreativitas atau seni ya, tetapi ekonomi kreatif, karena dia tidak hanya, kalau kita bicara seni itu kan memang bisa wild ya, tapi belum tentu economically sellable. Tapi kalau kita bicara kreativitas, nah di situ ada seni tetapi juga ada komersial gitu. Nah, jadi urutannya itu sebenarnya sangat kadang-kadang bisa dibilang sangat kontradiktif ya, tetapi disitulah seninya ekonomi kreatif itu di situ. Nah, maka kreativitas sendiri itu harus dibentuk, diwujudkan dalam produk yang bisa diperdagangkan dan punya nilai komersial. Dan pada akhirnya dia harus dilindungi oleh hukum, misalnya dengan mendaftarkan merek tadi, mendaftarkan ide tadi. Ya, karena ekonomi kreatif itu basically yang dijual memang ide sih, tapi idenya sudah ada, sudah terimplementasikan. Nah, jadi ekonomi sendiri, kalau kita berangkat tadi ke definisi ekonomi dan kreativitas hubungannya seperti apa? Kalau kita berangkat ke definisi ekonomi sendiri, ekonomi itu adalah suatu sistem produksi. Ada pertukaran dan ada konsumsi barang dan jasa. Dan ekonomi urusannya adalah dengan bagaimana individu atau masyarakat memuaskan keinginan mereka dengan sumber daya yang terbatas, sehingga ada proses jual beli di situ. Nah, jadi luaran dari produk-produk kreatif itu diharapkannya bisa dibeli ya oleh para dalam proses exchange ini, dalam pertukaran barang dan jasa ini. Nah, kalau kita bicara pelakunya itu bukan hanya para seniman loh. Ya, para seniman itu bukan yang memonopoli kreativitas ini dan bukan satu-satunya pekerja dalam ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif sendiri ada banyak di situ. Ya, dia yang menciptakan ide, estetika, ya, mereka menciptakan pekerjaan tertentu, manajemen, belum ke nilai, belum ke pola penawaran, belum nanti masuk ke hukum, ya, hak cipta, paten, merek dagang dan seterusnya. Jadi memang kalau bisa dibilang ekonomi kreatif itu tidak sesuatu yang sifatnya hanya tunggal, tetapi ada banyak sekali yang harus dipikirkan di situ, gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita kembali ke apa saja sih yang dimaksud dengan ekonomi kreatif, subsektornya apa, itu ada aplikasi dan game developer. Of course ini juga bukan seniman ya, tapi malah orang IT, arsitektur ya, ketiga desain interior, keempat diskomvis, desain komunikasi visual. Ini ada prodinya sendiri ya, not necessarily orang komunikasi
mungkin cenderung malah ke manajemennya juga gitu. Jadi desain komunikasi visual itu termasuk dalam subsektor industri kreatif. Kemudian desain produk, ini ada grafis, ada marketing juga di situ, ada produksi ya. Kemudian yang keenam itu fashion. Tadi kita membahas Uniqlo, itu masuk dalam subsektor fashion. Di Indonesia juga ada banyak sekali merek-merek fashion yang mulai mendunia ya, tapi masih belum gitu. Kemudian ada film, animasi dan video, ini jadi satu subsektor. Ada subsektor fotografi ya, teman-teman fotografi ini banyak juga loh yang menghasilkan banyak sekali uang ya, karena karya mereka itu bisa dijual selain juga artistik, kreatif, tapi juga komersial. Kemudian ada kerajinan atau kriya ya, dan kuliner. Nah, itu juga termasuk dalam subsektor industri kreatif. Lalu musik ya, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan ya, seni pertunjukan itu bisa termasuk teater ya, bisa termasuk drama, bisa termasuk juga bukan film tadi sudah ada ya, seni pertunjukan, stand up comedian ya, misalnya itu seni pertunjukan juga, pantomim itu seni pertunjukan. Kemudian seni rupa ya, termasuk seni juga, menggambar, seni rupa, televisi dan radio, ini juga ranahnya orang komunikasi ya. Ya, ini sebabnya kenapa kalau kita bicara Ilkom itu sangat dekat dengan Ekraf, karena dia sebenarnya masuk di hampir semua ini. Kalau teman-teman perhatikan misalnya kayak ekstrakurikulernya komunikasi aja hampir aja ada semua ini ya, ada film, fotografi, kemudian musik dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman sekarang bidangnya adalah ilmu komunikasi dan teman-teman punya aktivitas di luar ilmu komunikasi tapi masuk subsektor Ekraf ya, coba dikembangkan. Siapa tahu itu bisa menjadi bagian dari hal-hal yang bisa teman-teman komersilkan di masa depan. Gitu. Nah, untuk saat ini itu saja materi kita untuk apa itu sebenarnya ekonomi dan kreativitas dalam studi kasusnya Uniqlo. Semoga bisa berguna untuk teman-teman. Sampai jumpa. Ketemu lagi dengan Mbak dosen di podcast berikutnya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.